Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sugianti dengan NIM 211219289 dari Prodi PGSD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep supervisi. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari kata super dan vision yang masing berarti atas dan penglihatan. Jadi, supervisi ialah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Yang kedua, yaitu rasional supervisi pendidikan. Alasan rasional supervisi itu penting ialah untuk perbaikan pengajaran atau pembelajaran agar mendukung proses pembelajaran yang bermutu dan juga sebagai berbagai unsur dinamis yang akan ada di dalam sekolah dan lingkungannya. Berikut tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu membantu guru agar dapat lebih mengerti dan menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya, supaya dapat membantu siswa untuk lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga yaitu untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah. Yang keempat yaitu menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan untuk itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di depan kelas. Yang terakhir yaitu membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikan. Berikut fungsi supervisi pendidikan. Menurut Swearingen, terdapat 8 fungsi supervisi. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Supervisi berfungsi untuk memberikan dorongan, stimulasi, dan membantu guru agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Yang terakhir yaitu memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam menemukan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Berikutnya yaitu ruang lingkup supervisi pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 57, supervisi terdiri dari dua bagian, yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi manajerial yaitu mampu membina kepala sekolah dan staf dalam meningkatkan kinerja sekolah. Sedangkan supervisi akademik yaitu mampu membina guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikutnya prinsip-prinsip supervisi. Yang pertama yaitu prinsip fundamental atau dasar, yaitu setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seseorang supervisor harus berdasarkan dan berlandaskan pada sesuatu yang kokoh. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah filsafat dan dasar negara kita, sehingga bagi supervisor, Pancasila adalah prinsip fundamental setiap supervisor. Yang kedua yaitu prinsip praktis.
Sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seseorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaan sehari-hari mereka berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. Prinsip positif merupakan pedoman yang harus dilakukan supervisor agar berhasilnya dalam pembinaannya, seperti supervisi harus konstruktif dan kreatif. Supervisi hendaklah senantiasa memperhatikan kesejahteraan serta hubungan baik dan dinamik. Supervisi hendaklah bertolak dari keadaan yang nyata menuju sesuai dengan yang dicita-citakan. Supervisi hendaklah progresif, tekun, sabar, tabah, dan tawakal. Supervisi harus dilakukan berdasarkan hubungan profesional, bukan berdasarkan hubungan pribadi. Prinsip negatif merupakan pedoman yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang supervisor dalam pelaksanaan supervisi, seperti supervisi tidak boleh memaksakan kemauannya atau otoriter kepada orang-orang yang disupervisi. Kedua, supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi, keluarga, persahabatan, maupun kerabat lainnya. Supervisi tidak boleh menutup kemungkinan terhadap hasrat keinginan berkembang dan ingin maju dari bawahan dengan segala dalih apapun. Supervisi tidak boleh menuntut prestasi di luar kemampuan bawahannya. Dan terakhir, supervisi tidak boleh egois, tidak jujur, tidak menutup diri terhadap kritik dan saran dari bawahannya. Peran supervisi dalam evaluasi program pendidikan. Sesuai dengan fungsi evaluasi, proses supervisi meliputi penelitian, penilaian, perbaikan, dan peningkatan atas upaya pendidikan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi akan menunjukkan efektif dan efisiennya suatu program pendidikan. Supervisi akan melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, serta dengan dikompresi dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam aktivitas mengevaluasi, ada 3 kegiatan besar yang biasanya dilakukan oleh supervisor. Yang pertama, identifikasi tujuan evaluasi. Yang kedua, penyusunan desain dan metodologi evaluasi. Dan yang ketiga yaitu pengukuran. Adapun prinsip yang harus dipegang teguh oleh supervisor dalam melaksanakan proses evaluasi yaitu yang pertama, komprehensif. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Yang kedua, kooperatif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, diperlukan kerjasama antara subjek evaluasi dan objek evaluasi. Yang ketiga, kontinu dan relevan dengan kurikulum. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas proses pencapaian tujuan pendidikan senantiasa bisa terus diupayakan dalam kondisi prima dan berkualitas. Yang keempat, objektif, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bisa mengaburkan pengukuran dan penilaian. Yang kelima, humanis, supervisor harus melakukan subjek yang diteliti secara manusiawi, menghargai subjek sebagai individu, dan proses evaluasi yang dinamis akan mengungkapkan semua masalah yang berkaitan dengan operasionalisasi pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, aman. Proses evaluasi yang dilakukan hendaknya menjaga privasi individu. Semua data yang bersifat rahasia sebaiknya tidak diekspos ke khalayak karena akan berakibat buruk terhadap kinerja hubungannya yang berujung dengan menurunnya produktivitas lembaga. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.